Ya itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita mengetahui nilai jarak zenit matahari. Dalam hal ini kita pakai teori segitiga datar atau segitiga planar. Dengan mengamati panjang suatu benda yang berdiri tegak lurus, kemudian kita amati bayangannya saat kulminasi itu, maka kemudian kita bisa mendapatkan nilai jarak zenit matahari. Dari sini kemudian apa yang kita lakukan ini sebenarnya kita sudah melakukan apa yang disebut dengan astrometri. Perhitungan jarak benda langit itu dalam hal ini kita pakai alat yang sederhana. Nah, ini tongkat gini saja. Kita ingin mengetahui nilai deklinasi satu benda langit pakai ini alat non optik ini. Nah, penjelasan tentang ini sebenarnya saya sudah banyak menulisnya di buku Al-Murabba. Ini sedang proses, nggak tahu saya kok sampai molor itu. Harusnya bulan-bulan ini sudah bisa dikonsumsi oleh publik gitu. Tapi ini masih tahap pengespedian katanya di pihak kampus. Mungkin sebentar lagi. Saya banyak membahas astrometri itu atau pengukuran benda langit itu dengan alat non optik dalam buku Al-Murabba itu. Ini contoh bagaimana kita mengetahui nilai jarak zenit matahari dengan pengamatan non optik itu. Kemudian ada lagi semisal kaitannya dengan implementasi segitiga planar ini dalam perhitungan atau dalam praktek untuk mengetahui posisi benda langit atau posisi hilal misal untuk melokalisir objek hilal. Semisal kita mau melakukan ru'yah, ketinggian hilal semisal 5 derajat. Bisa nggak kita terapkan teori ini untuk membantu kita mengamati hilal dengan posisi tinggi 5 derajat itu? Bisa nggak? Gimana caranya? Altitude sama? Anggaplah untuk menyederhanakan cara berpikir sampean, azimutnya sudah diketahui. Kita sudah menghadap ke azimut yang benar ya, sesuai azimut hilal. Kemudian untuk mencari tingginya, ini saya kira-kira dangae itu sampai ini apa ini ya? Itu gimana caranya? Gawang lokasi itu konsepnya gimana? Gawang lokasi itu konsepnya itu segitiga Ini saya gambarkan ya. Jadi untuk memahami sampean juga terutama ketika memakai gawang lokasi itu, teori segitiga datar ini bisa kita praktekkan. Kita semisal di sini. Ini semisal ufuk, ini ke ufuk barat. Posisi hilal di sini. Taruhlah saat pengamatan ini ketinggiannya 6 derajat. Kita kemudian ini misal kita tingginya 170 cm. Kita kemudian bisa memanfaatkan cara paling sederhana ya tangan. Tapi selain itu kita bisa pakai kaitannya dengan teori segitiga datarnya, gawang lokasi tadi, konsep dari gawang lokasi. Kita pakai satu alat di sini, kita berdirikan. Ini pas 170 derajat. 110 derajat di sini, ini alatnya di sini. 0 cm di sini.
Ketika kita menghadap ke 0 cm, maka pas di ufuk. 0 cm-nya dipaskan di ufuk. Ketika kemudian kita menghadap ke 10 cm semisal, antara jarak kita dengan alat ini, dari alat ini ke angka 10 cm, kemudian ini kita hubungkan dengan garis imajiner, ini akan bentuk sebuah segitiga. Kalau segitiganya, gini, kita tarik sini. Kalau segitiganya kemudian kita perjelas, maka akan membentuk seperti ini. Seperti ini. Sudut yang kita cari ini, untuk memposisikan benda langit itu di alat ini, maka kita perlu tetapkan dulu jarak ini ke sini berapa. Semisal kita ngambil jaraknya 100 cm. Tinggi hilalnya ini tadi sudah diketahui ya. Berarti ini sudutnya ini harus 6 derajat. Pertanyaannya kemudian 6 derajat itu di alat ini sisi depannya berapa? Sudut sini sudah diketahui, ini sudut, berarti ini sudut apa ini? Samping, ini sudut sisi samping, ini sisi depan. Ada sisi samping, ada sisi depan. Ada nilai sudutnya, sisi depannya belum diketahui. Maka kita pakai rumus apa? Rumus tan. Tan sudut sama dengan depan bagi samping. Depan sama dengan tan sudut kali samping. Tan sudut tan 6 derajat kali sampingnya 100 cm. Berapa? (10,5 cm). Artinya apa? Artinya supaya kita melihatnya itu pas di 6 derajat, maka kita harus melihat di alat ini setinggi 10 cm. Jadi alatnya bisa kita pegang semisal atau diberdirikan dengan jarak 100 meter, kita melihatnya di angka 10 cm. Maka kalau kita melihatnya pas di 10 cm, kita berarti melihat benda langit di ketinggian 6 derajat. Kalau melihatnya 15 cm, berarti berapa derajat? Melihatnya di angka 15 cm, berarti berapa derajat? Ya dihitung. Berapa? Dihitung aja. Tan sudut sama dengan sisi depannya ini 15, sisi sampingnya 100. Nah. Berapa? Nah, baru 8 cm. Nah, kok 8? Oh, 8 derajat ya, bukan 8 cm. 8 derajat. Jadi kalau semisal ininya di angka 15 ini, maka ini ketinggiannya ini 8 derajat. Bisa dipahami? Ini praktek segitiga datar itu dalam beberapa kasus dalam kajian falak gitu. Bisa dipahami ya? Ya mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan secara bertahap pembahasan astronomi bola di pertemuan yang akan datang.